Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok biologi yang beranggotakan Amanda Salsabila, absen 2, Larasati Johar, absen 16, Marcella Eva, absen 19, dan Fania Safira, absen 35 dari kelas 10 MIPA 2 akan menjelaskan tentang daur karbon dan rantai makanan yang ada di sekitar rumah kami. Yang pertama, kami akan memulai dari penjelasan tentang daur biogeokimia. Latar belakangnya. Bernapas merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh makhluk hidup. Saat kita bernafas, kita akan menghirup gas yang ada di sekitar kita, yaitu CO2 dan O2. Seiring zaman yang menjadi serba otomatis, jumlah kendaraan bermotor kian bertambah, sehingga kualitas udara menjadi semakin buruk. Aktivitas-aktivitas lain seperti pembakaran hutan, pembakaran sampah di tempat terbuka juga menjadi faktor menurunnya kualitas udara. Hal ini disebabkan oleh materi-materi berbahaya yang dihasilkan oleh aktivitas-aktivitas ini. Salah satunya adalah gas CO. Jika gas ini terlalu sering dihirup, maka akan berdampak fatal bagi kesehatan kita, terutama bagi sistem pernapasan. Beruntungnya banyak masyarakat yang semakin sadar akan permasalahan ini. Masyarakat pun kini mulai beralih menggunakan transportasi umum, menggunakan kendaraan yang lebih ramah lingkungan atau tidak mengeluarkan gas emisi seperti sepeda, dan juga mengejarkan penanaman pohon dan tumbuhan massal. Hal ini dilakukan karena pohon dan tumbuhan memiliki kemampuan untuk mengubah gas CO dan gas berbahaya lainnya menjadi gas CO2 dan O2 yang lebih aman untuk dihirup saat kita bernafas. Hal ini sering juga disebut sebagai daur karbon dan oksigen yang merupakan salah satu jenis dari daur biogeokimia. Ada rumusan masalah yang akan kami coba untuk jelaskan di makalah ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biogeokimia? Yang kedua, apa nama proses yang terjadi? Yang ketiga, apa saja komponen abiotik dan biotik yang terlibat? Yang keempat, apa hal yang dihasilkan dalam daur tersebut? Dan yang terakhir, apa manfaat dari daur tersebut? Teori singkatnya adalah, dalam sebuah ekosistem terdapat peristiwa saling makan dan dimakan, kematian, penguraian, dan pula pembongkaran yang menyebabkan terjadinya perpindahan materi dari komponen ekosistem yang satu ke lainnya. Materi yang berpindah berupa senyawa kimia. Perpindahan materi tersebut melibatkan komponen yang saling terikat sehingga membentuk sebuah siklus. Siklus materi yang melalui komponen biotik dan abiotik dinamakan sebagai siklus daur biogeokimia. Terdapat 5 jenis daur biogeokimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu daur nitrogen, daur karbon dan oksigen, daur hidrogen, daur fosfor, dan daur sulfur. Pada observasi kali ini, kita akan membahas daur karbon dan oksigen. Siklus karbon adalah sirkulasi dan transformasi karbon antara makhluk hidup dan lingkungan. Karbon dan oksigen adalah unsur penyusun senyawa organik. Gas karbon dioksida, CO2, adalah sumber karbon di alam bebas yang ada di udara maupun di dalam air. Sedangkan oksigen adalah sumber gas bebas di udara dan air dalam laut. Oksigen diperlukan semua makhluk hidup untuk proses pernafasan. Dalam siklus karbon, hewan dan tumbuhan menambahkan CO2 ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan CO2 melalui proses fotosintesis. Karbon berasal dari proses pembakaran aktivitas manusia, dari pernafasan seluler, dan dari peristiwa penguraian atau pembusukan. CO2 berkumpul di atmosfer dan ditangkap produsen, yaitu tumbuhan, untuk proses fotosintesis. Hasil proses fotosintesis adalah glukosa yang dikonsumsi oleh manusia atau hewan, dan oksigen yang digunakan untuk proses pernafasan semua organisme. Di sini ada foto komponen-komponen daur karbon yang ada di sekitar lingkungan kami. Yang pertama ada kucing, ada atmosfer, ada tumbuhan bambu Cina, ada detritivore, ada tumbuhan pucuk merah, ada kelinci, jamur, dan asap.
komponen-komponen yang tadi ada biotik dan abiotik. Yang biotik ada kucing, tumbuhan, kelinci, jamur, mikroba tanah. Yang abiotik ada gas karbon, yang biasanya CO dan CO2, oksigen, air, cahaya matahari. Dari data di atas, kita bisa melihat beberapa komponen yang terlibat dalam daur geokimia karbon. Sekarang kita akan menjelaskan siklusnya. Tahap pertama adalah karbon memasuki atmosfer sebagai CO2 dari pembakaran dan respirasi. Dan kemudian diserap oleh produsen yang bersifat fotoautotrof untuk membuat karbohidrat dalam proses fotosintesis. Ketiga, hewan yang di sini dicontohkan sebagai kucing dan kelinci mengonsumsi tanaman. Sebagian besar mengonsumsi karbon. Dihembuskan sebagai karbon melalui proses respirasi. Terakhir, setelah hewan dan tumbuhan mati, organisme mati dimakan oleh pengurai dalam tanah. Karbon yang berada di tubuh mereka akan kembali ke atmosfer sebagai CO2. Kesimpulannya adalah daur biogeokimia adalah siklus materi yang melalui komponen biotik dan abiotik. Komponen yang terlibat dalam daur karbon di lingkungan kita adalah komponen biotik yang terdiri dari kucing, kelinci, tumbuhan, dan jamur, dan komponen abiotik yang terdiri dari CO2, uap, karbon, dan belerang. Proses dalam daur karbon terdapat proses fotosintesis yang dilakukan tumbuhan untuk menghasilkan O2 dari CO2 dan juga ada proses respirasi. Hasil daur karbon adalah oksigen dan glukosa. Manfaatnya adalah oksigen diperlukan untuk semua makhluk hidup untuk bernafas. Sekarang kami akan menjelaskan tentang rantai makanan. Adapun latar belakang dari rantai makanan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lainnya. Dari interaksi tersebut, terciptalah timbal balik yang bisa bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Timbal balik yang merugikan contohnya ada interaksi predasi yang dilakukan oleh singa dan juga zebra. Adapun interaksi yang menguntungkan contohnya ada kupu-kupu dengan bunga. Jika berbicara tentang interaksi yang menguntungkan, makhluk hidup dapat memperoleh output yang dibutuhkan untuk bertahan hidup, seperti oksigen dan bahan-bahan makanan. Interaksi yang dilakukan oleh makhluk ini berhubungan dengan rantai makanan. Kemudian ada beberapa rumusan masalah yang akan kami jelaskan dalam presentasi kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam rantai makanan tersebut? Dan yang terakhir, apa saja peran dari masing-masing makhluk hidup yang terlibat? Teori singkatnya, rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk lainnya, melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Tumbuhan mampu menghasilkan zat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, dibutuhkan cahaya matahari, CO2, dan air. Tumbuhan disebut organisme heterotrof karena dapat menghasilkan makanan sendiri. Makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanan sendiri disebut sebagai organisme autotrof. Organisme autotrof sangat bergantung kepada tumbuhan sebagai sumber makanan secara langsung dan tidak langsung, karena zat yang diperlukan diperoleh dari tumbuhan. Untuk makhluk hidup yang tidak memakan tumbuhan, mendapatkan zat makanan dengan cara memakan organisme lain. Dengan cara memakan dan dimakan, maka terjadi proses perpindahan zat atau materi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain. Setiap tingkat rantai makanan dalam ekosistem disebut sebagai tingkat trofik. Organisme yang dapat menghasilkan makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau disebut sebagai produsen, menempati tingkat trofik pertama. Tingkat trofik kedua ditempati oleh konsumen primer yang umumnya merupakan hewan-hewan herbivora,
Selanjutnya, organisme yang menempati tingkat trofik ketiga disebut juga dengan konsumen sekunder, yang umumnya ditempati oleh hewan-hewan karnivora dan seterusnya. Tingkat trofik tertinggi atau yang terakhir ditempati oleh konsumen puncak. Hasil data pengamatannya yang kami temukan di lingkungan rumah kami ada tumbuhan, ulat, burung, kucing, dan anjing. Proses rantai Piramida. ini dimulai dari produsen yang berupa tumbuhan yang berada di sekitar rumah yang mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, tumbuhan dimakan oleh ulat yang merupakan hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Maka ulat menjadi konsumen 1. Ulat dimakan oleh burung pemakan serangga yang menjadi konsumen 2. Setelah itu, burung dimakan oleh kucing yang bersifat karnivora dan kucing menjadi konsumen 3. Lalu kucing dimakan oleh anjing yang merupakan karnivora juga, maka anjing menjadi konsumen keempat atau konsumen puncak. Anjing yang menjadi konsumen puncak di rantai makanan ini karena di sekitar rumah tidak ada hewan karnivora yang termasuk binatang liar. Saat anjing mati, ia kemudian diuraikan oleh bakteri. Fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer. Dalam piramida energi ini juga ada aliran energi yang merupakan perpindahan dari satu tingkat ke tingkatnya lainnya. Produsen mempunyai 100 kilokalori, konsumen yang pertama 10 kilokalori, konsumen kedua 1 kilokalori, konsumen ketiga setengah kilokalori, dan konsumen yang paling puncak 0,1 kilokalori. Kesimpulannya, rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk yang satu ke makhluk lainnya melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Komponen yang terlibat adalah komponen produsen atau tumbuhan, herbivora atau ulat, burung, kucing, dan anjing. Komponen rantai makanan terdapat dua jenis komponen, yaitu organisme autotrof dan heterotrof, serta ada pembagian trofik. Dan untuk presentasi kali ini, ada beberapa referensi yang kami gunakan sebagai berikut. Demikian presentasi kami tentang laporan daur biogeokimia dan rantai makanan di sekitar rumah. Terima kasih sudah mendengarkan dan minta maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.